Untuk pendahuluan, filsafat adalah disiplin yang mendidik dan mengantarkan kita pada pertimbangan dan tindakan-tindakan manusiawi yang lebih mencintai kebijaksanaan. Pendidikan adalah bentuk perilaku individu dan kelompok yang mengedepankan kemajuan peradaban dalam segala lini kehidupan. Jadi filsafat ilmu dalam dunia pendidikan bukan sekedar teori abstrak, melainkan fondasi yang menentukan kemana arah proses belajar mengajar akan dibawa, dan hubungan keduanya bersifat timbal balik dan sangat mendalam. Ini ada filsafat ilmu bertindak sebagai pengawas dan penguas keberadaan pendidikan. Yang pertama, mengawasi eksistensi. Yang kedua, ada memperkuat keilmiahan. Yang ketiga, ada menjaga nilai-nilai. Yang pertama, kita akan membahas dengan mengawasi efisiensi. Filsafat ilmu menjamin bahwa pendidikan memiliki subjek penelitian yang jelas dan tidak saling bertabrakan dengan disiplin ilmu sosial lainnya secara sembarangan. Jadi eksistensinya itu semuanya diteliti secara jelas dan tidak sembarangan. Jadi ada penelitian-penelitian yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan. Selanjutnya, ini memperkuat keilmiahan. Dengan menggunakan metode yang tegas, filsafat ilmu menjamin bahwa teori-teori pendidikan dibangun di atas data yang valid dan logika yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya berdasarkan intuisi semata. Yang ketiga, menjaga nilai-nilai. Pendidikan tidak bisa lepas dari nilai-nilai. Filsafat ilmu mengingatkan bahwa setiap temuan ilmiah dalam pendidikan harus memiliki tanggung jawab etis terhadap umat manusia. Selanjutnya, pendidikan yang bermakna. Pendidikan yang bermakna atau learning mindful memberikan umpan balik yang sangat penting bagi kemajuan filsafat ilmu itu sendiri. Yang pertama adalah laboratorium ide, itu membahas masalah-masalah baru yang muncul dalam kelas atau sistem pendidikan, memaksa para filsafat untuk mempertimbangkan kembali ide-ide lama mengenai keberadaan dan pengetahuan. Selanjutnya ada penyebaran prinsip. Jadi penyebaran prinsip itu tanpa adanya pendidikan, filsafat ilmu hanya akan menjadi kumpulan teori yang tersimpan di perpustakaan. Pendidikan yang menghidupkan dialog filosofi di antara masyarakat, sehingga filsafat ilmu tetap relevan dan berkembang mengikuti perubahan zaman. Selanjutnya ini ada filsafat ilmu sebagai pisau analis pendidikan. Jadi ada 3 poin. Yang pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi kalau yang ontologi itu menggali inti dari pendidikan, adakah pendidikan semata-mata sebagai pengalihan pengetahuan atau merupakan proses pengembangan karakteristik manusia. Ini akan mempengaruhi kebijakan pendidikan yang ditetapkan. Untuk epistemologi, ini meneliti cara dalam pembelajaran. Jadi bagaimana pengetahuan diatur dalam kurikulum, apakah dengan pendekatan behaviorisme yang kaku atau metode konstruktivisme yang interaktif. Selanjutnya ini ada aksiologi, yaitu mengulas fungsi pendidikan. Jadi apakah tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan tenaga kerja industri atau membangun karakter moral idealistik. Selanjutnya ini ada pisau analis. Menggunakan filsafat ilmu sebagai pisau analis berarti kita melakukan pembedahan mendalam terhadap struktur bangunan pendidikan agar tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga memiliki landasan logis, etis, dan kokoh. Dengan menggunakan 3 pisau analis ini, setiap persoalan pendidikan mulai dari perubahan kurikulum hingga masalah tawuran pelajar dapat dibedah secara tuntas
hingga ke akar masalahnya, bukan sekedar menangani gejalanya saja. Selanjutnya contoh nyata filsafat ilmu. Yang pertama ada secara ontologis, kurikulum ini memandang siswa bukan sebagai tempat kosong, tetapi sebagai individu dengan potensi yang khas. Jadi ada potensi seperti bakat alam dari setiap anak tersebut. Secara epistemologis, metode project-based learning digunakan. Pengetahuan tidak lagi hanya diberikan secara satu arah oleh pengajar, melainkan ditemukan oleh siswa melalui penelitian dan kerjasama. Selanjutnya secara aksiologis, terdapat profil pelajar Pancasila. Ini menunjukkan bahwa tujuan akhir pendidikan tidak hanya terfokus pada nilai akademis atau angka, tetapi juga pada perkembangan nilai moral dan karakter yang bermanfaat bagi masyarakat. Filsafat ilmu sebagai GPS. Jadi tanpa adanya filsafat pendidikan, seakan kita mengemudikan mobil dengan cepat tanpa mengetahui tujuan. Kita hanya terfokus pada aspek teknik seperti metode pengajaran dan penilaian tanpa menyadari inti dari pelaksanaan tersebut. Filsafat ilmu berfungsi sebagai pengendali agar pendidikan kita menjadi pijakan yang logis, pendekatan yang sahih, serta tujuan moral yang jelas. Pendidikan sebagai kendaraan atau tindakan nyata. Di sisi lain, jika hanya ada filsafat ilmu tanpa pendidikan, itu seperti memiliki GPS yang canggih namun tidak memiliki kendaraan untuk bergerak. Teori-teori di luar biasanya tentang kebenaran dan pengetahuan hanya akan menjadi mandul dan sekedar pajangan dalam buku teks jika tidak diterapkan dan praktek di kelas. Pendidikan memberikan nyawa dan menguji apakah teori filsafat itu benar-benar mampu mempengaruhi manusia atau tidak. Kita ada di akhir sesi presentasi saya. Ini ada kesimpulan filsafat ilmu dan pendidikan. Jadi filsafat ilmu itu berfungsi untuk berpikir dengan mendalam, sementara pendidikan berperan dalam tindakan nyata. Pendidikan tanpa filsafat bagaikan buta arah, sedangkan filsafat tanpa pendidikan seolah lumpuh tanpa menghasilkan dampak. Kedua elemen ini harus berjalan beriringan agar kita tidak hanya sekolah tetapi benar-benar belajar dan berkembang sebagai manusia. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.